Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jamaah Islamic Center. Saat ini saya berada di depan Masjid At-Taqwa. Nah, Masjid At-Taqwa ini didirikan oleh Akmal Kiai Haji Nur Ali pada tahun 1960-an. Biasanya di masjid ini sering diadakan kegiatan itikaf yang merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya saat 10 hari terakhir. Nah, kita akan lihat bagaimana keadaan di dalam, bagaimana jamaah melaksanakan itikaf dan bagaimana sih kira-kira keseruannya. Mari ikuti kita. Saat ini ratusan jamaah beritikaf di sini. Mereka masuk masjid pada malam 21 Ramadan dan melakukan semua kegiatan hidup mereka di dalam masjid sampai pada malam 1 Syawal alias malam takbiran. Pada malam takbiran itulah mereka baru kembali ke rumah masing-masing. Adalah Kiai Haji Nur Ali yang merintisnya. Bahkan saat awal kegiatan ini diadakan, Kiai Nur Ali membiayai sendiri semua kebutuhan konsumsi jamaahnya, makanannya, iftarnya, dan lain-lain. Sebelum diwajibkan ke seluruh santri, itikaf ini memang beliau mulai dengan mengajak para orang-orang yang ada di sekitar beliau dalam kepengurusan yayasan yang dekat dengan beliau. Dan bahkan pada awal-awalnya itikaf ini beliau sendiri yang membiayai orang-orang itu, sahabat-sahabat beliau dan termasuk murid-muridnya yang beliau undang untuk beritikaf, bahkan gratis. Beliau yang menjamin makannya dan lain sebagainya. Memang tidak mudah melayani ratusan orang selama 10 hari berada di dalam suatu kegiatan yang sama. Tapi tampaknya panitia itikaf Masjid At-Taqwa sudah terlatih, karena setiap tahun hal ini terjadi menjadi agenda tahunan. Pak, boleh diperkenalkan siapa namanya? Waalaikumsalam, Husni Mubarak. Dari Ujung Harapan. Ujung Harapan. Iya. Sudah berapa hari nih Pak di itikaf di sini? Ini hari yang keempat. Hari keempat. Mau tanya pendapat soal fasilitasnya di sini, apakah sudah mewadahi, mumpuni gitu? Fasilitas alhamdulillah. Fasilitas di sini cukup baik menurut saya. Kamar mandinya cukup, untuk toilet juga alhamdulillah jamaah nggak perlu ngantri. Artinya sesuai dengan jumlah jamaah dengan fasilitas toilet dan kamar mandinya cukup lah bagi saya. Airnya bersih Pak? Alhamdulillah airnya bersih, makanannya juga cukup, buka, sahur, kemudian ada juga makanan ringan setelah tarawih. Ya bagi kami itu cukup dah. Alhamdulillah ya Pak ya. Kalau masalah tidur gitu itu kan ada banyak kasur tuh, Bapak juga bawa kayak gitu-gitu Pak? Oh bawa, kalau kasur memang tidak difasilitasi sama DKM ya sama masjid. Itu kami bawa masing-masing ya, makanya fasilitas tempat tidur ada tipis, ada yang tebal masing-masing bawaannya. Gitu. Masjid ini adalah Masjid Pengkaderan. Ribuan santri yang kini sudah menjadi ustadz dan kiai pernah menjalani gemblengan di sini. Mereka belajar Al-Quran, belajar berpidato, menghafal pelajaran, beribadah, bahkan bersosialisasi sesama di masjid ini. Dan justru dari para santri ini, Kiai Haji Nur Ali kemudian menyelenggarakan itikaf. Saat itu setiap santri yang lulus harus mengikuti pembinaan akhir langsung dari Kiai Haji Nur Ali. Diuji bacaan Al-Qurannya, diuji pengetahuan keislamannya, bahkan diuji praktek ibadahnya. Waktunya adalah saat Ramadan, yakni pada 10 hari terakhir sambil diniatkan beritikaf. Memang beliau mengatakan, lu ilmu lu bagus, segalanya bagus, tapi ketika Al-Quran lu rusak, lu dianggap kagak punya ilmu, kata Kiai itu antara lain. Nah, oleh karenanya beliau betul-betul mengatakan bahwa Al-Quran itu syarat utama untuk kelulusan kamu selain tentunya akhlakul karimah. Nah, oleh karenanya disitulah selama 10 hari ini betul-betul intens dalam bacaan panjang pendeknya, makharijnya itu betul-betul dibetulkan anak-anak itu. Ya alhamdulillah selama ini yang kita lakukan itu, di samping memang ada mungkin anak-anak yang memang banyak kurangnya, sehingga perlu ada namanya istilah bengkel-bengkel. Nah bengkel inilah orang-orang khusus yang membina dan nanti setelah lulus dia baru dimasukkan ke halqah yang intensif tadi. Bahkan sebelum masa pandemi COVID-19, peserta itikaf sampai pada puncaknya lebih dari 700 orang. Dan sudah 60 tahun lebih masjid ini melahirkan banyak santri dan ulama yang sebagian mereka eksis di masyarakat dalam berdakwah. Sementara tradisi iktikaf sebagai peninggalan amalia ibadah Kiai Haji Nur Ali masih terus lestari sampai saat ini. Bagi warga Ujung Harapan, masjid ini menjadi simbol pemersatu, karena ini adalah satu-satunya masjid jami di Ujung Harapan. Dari 4 penjuru mata angin,
Warga Ujung Harapan tumpah ruah sholat berjamaah di masjid ini, khususnya pada sholat Jumat atau sholat-sholat hari raya. Masjid At-Taqwa memang dibangun untuk mempersatu. I'tikaf merupakan salah satu sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan. Secara istilah, i'tikaf dapat dipahami dengan berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan yang baik. Beberapa amalan yang dapat dilakukan saat beriktikaf seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, atau membaca buku-buku agama. Nah, kemudian kita nanti setelah tarawih kita istirahat sejenak, ya, makan snack lah. Kemudian setelah itu kita tadarus lagi sampai jam 11 malam. Jam 11 malam istirahat. Setelah istirahat, selanjutnya jam 2 malam itu kita ada azan untuk membangunkan jamaah. Jadi membangunkan jamaah dengan cara azan dengan speaker dalam. Setelah dibangunkan, maka siap-siap jam 2:30 kita sudah mulai melaksanakan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini kita ibadah yang kita lakukan adalah pertama salat tahiyatul sunat wudu ya, sunat wudu. Kemudian yang jamaahnya ini kita melaksanakan, kalau tadi sunat wudu masing-masing, setelah kita berwudu, kemudian kita melaksanakan salat tahajud 2 rakaat, kemudian sholat tasbih 4 rakaat dengan cara 2 rakaat, kemudian selanjutnya sholat taubah 2 rakaat, dan diakhiri dengan sholat hajat 2 rakaat. Kenapa kita tidak witir? Karena witir kita tadi sudah kita laksanakan di awal. Jadi kalau kita melaksanakan witir sebelum tidur, itu makanya setelah kita qiyamul lail kita tidak witir lagi. Nah, setelah sholat kita sampai jam 3:30. Jam 3:30 itu kita nanti baru makan sahur sampai ya, jam 4 ya, jam 4 nanti ya bercengkrama lah sedikit. Nanti kita menjalankan sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh nanti ada kultum. Kultum ya, kira-kira sampai jam 6:30 jamaah baru istirahat sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita dibangunkan lagi untuk tadarus. Sebelum tadarus kita menyelenggarakan sholat duha. Sholat duhanya 8 rakaat dengan cara 2 rakaat. Nah, sholat duha ini tidak jamaah, tapi masing-masing jamaah melaksanakannya sendiri-sendiri. Setelah itu kita tadarus sampai waktu zuhur, jam 12, sampai waktu zuhur datang. Nah, setelah zuhur ada kultum lagi. Nah, setiap kita habis sholat itu kita zikir bersama, dan tradisi kita di sini ada tahlil. Kita melaksanakan tahlil setelah kita baca tasbih kita ada tahlil. Nah, selanjutnya setelah zuhur kultum, setelah kultum kita istirahat lagi sampai sampai asar lah. Asar itu kita sudah berjamaah, sudah siap-siap untuk berjamaah asar. Nah, untuk zikir setelah sholatnya sama seperti zikir zuhur. Nah, sampai asar, setelah asar kita siap-siap nanti buka bersama di dalam halqah masing-masing. Nanti tim dari bagian konsumsi memberikan kurma atau untuk takjilan berbuka itu di lingkungan di mana di halqah kita melaksanakan kegiatan tadarus dari masing-masing kelompok. Baik, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa saksikan di episode selanjutnya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.